Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan mempresentasikan tentang proposal usaha, yaitu budidaya bayam menggunakan media tanam hidroponik pada Teaching Factory dengan memanfaatkan nilai tambah bayam menjadi olahan pangan. Perkenalkan, nama kelompok kami ada Anissa Indriani, kemudian Aulia Khairunisa, Dewi Lestari, dan Kisunza Aulia Fahlevi. Oke, yang pertama yaitu latar belakang. Indonesia merupakan negara agraris yang mempunyai sumber daya alam melimpah, khususnya pada bidang pertanian. Seiring berjalannya waktu, pertanian di Indonesia semakin berkembang untuk menjadi lebih baik dengan menggunakan metode baru yang dibantu oleh kemajuan teknologi dan lembaga pertanian yang membantu untuk merubah pola pikir para petani. Masalah pada bidang pertanian juga muncul pada zaman sekarang, seperti lahan pertanian yang semakin sempit, dikarenakan beralihnya fungsi menjadi tempat pembangunan bersifat industri yang banyak memakan lahan, persawahan maupun ladang. Kemudian, banyaknya sayur yang saat ini mengandung residu akibat penggunaan pestisida, herbisida, maupun bahan kimia lainnya. Memunculkan metode baru pada penanaman yang memanfaatkan lahan sempit, namun masih dapat memenuhi kebutuhan konsumsi masyarakat, serta hasil tanam sayur yang organik dan lebih sehat. Salah satu metode yang digunakan yaitu hidroponik, atau budidaya media non-tanah, yang menggunakan air. Budidaya secara hidroponik adalah metode budidaya menanam dengan memanfaatkan air tanpa memakai tanah dan menekankan penumbuhan kebutuhan nutrisi untuk tanaman. Kemudian, sayuran hidroponik merupakan salah satu pilihan sayuran sehat dengan memanfaatkan teknologi dan pengetahuan masyarakat tentang hidup sehat. Menjadikan usaha ini memiliki peluang besar yang cukup bagus pada era modern, sehingga keuntungan pasar yang diperoleh dapat lebih maksimal. Berbisnis di usaha budidaya hidroponik menjadi peluang besar. Dilihat dari kondisi masyarakat sekarang ini yang mulai banyak mencari sayuran yang tidak menggunakan pestisida untuk dikonsumsi sehari-hari. Oleh karena itu, kami ingin menyediakan dan meningkatkan ketersediaan sayur yang berkualitas kepada masyarakat dengan budidaya bayam hidroponik. Bayam hidroponik mengandung berbagai macam nutrisi dan vitamin yang bermanfaat untuk kesehatan, yaitu kesehatan tulang, mencegah anemia, kesehatan kulit dan rambut, dan lain-lain. Harapannya, proyek mandiri yang kami lakukan dapat dijadikan sebagai pengalaman atau pembelajaran untuk membangun usaha di masa yang akan datang. Berdasarkan latar belakang tersebut, kami memilih judul proyek mandiri yaitu Usaha Budidaya Bayam Menggunakan Media Tanam Hidroponik pada Teaching Factory dengan pemanfaatan nilai tambah bayam menjadi olahan pangan. Kemudian ada tujuan umum dari kegiatan proyek mandiri usaha budidaya bayam menggunakan media tanam hidroponik pada Teaching Factory dengan pemanfaatan nilai tambah bayam menjadi olahan pangan adalah untuk menambah inovasi mengenai budidaya bayam yang dilakukan pada lahan sempit dengan hasil produktivitas yang maksimum, membangun minat dan semangat masyarakat untuk melakukan pola hidup sehat yang berawal dari makanan yang dikonsumsi sehari-hari, dan tentunya menambah kompetensi usaha di bidang pemasaran, finansial, serta penambahan pengalaman usaha dan menjadikan dasar ketika akan memulai usaha bayam hidroponik dengan pemanfaatan nilai tambah menjadi olahan pangan keripik bayam. Selanjutnya ada tujuan khusus. Tujuan khusus tersebut dirinci lagi, yaitu menganalisis aspek manajemen pada usaha budidaya bayam hidroponik, aspek produksi pada usaha budidaya bayam hidroponik, mengidentifikasi aspek pemasaran pada usaha budidaya bayam hidroponik, menganalisis aspek finansial pada usaha budidaya bayam hidroponik, menganalisis pendapatan nilai tambah keripik bayam. Kemudian ada kerangka pemikiran. Hidroponik merupakan teknologi modern dalam bidang pertanian khususnya hortikultura.
di mana unsur nutrisi pokok yang diperlakukan oleh tanaman digunakan untuk menghasilkan produk yang berkualitas, sehat, dan bebas dari rumput, pengganggu, dan penyakit-penyakit tanaman pada tanah. Budidaya bayam secara hidroponik lebih mudah untuk dijalankan karena tidak memerlukan lahan yang luas untuk menjalankan usaha, dan dengan adanya program teknik factory sangat membantu dalam pelaksanaan usaha proyek mandiri, sehingga sebagai mahasiswa dapat berlatih cara budidaya bayam hidroponik yang benar dan berlatih melakukan strategi pemasaran yang baik. Harapannya proyek mandiri yang kami lakukan ini dapat dijadikan sebagai pengalaman dan pembelajaran untuk membangun usaha di masa yang akan datang. Berdasarkan latar belakang tersebut, kami memilih judul proyek mandiri yaitu usaha budidaya bayam menggunakan media tanam hidroponik pada teaching factory dengan pemanfaatan nilai tambah bayam menjadi olahan pangan. Kemudian ada kontribusi. Manfaat yang dapat diperoleh dari pelaksanaan proyek mandiri yang dilakukan adalah sebagai berikut, yaitu yang pertama bagi penyusun, melatih kerjasama tim, rasa tanggung jawab, kreativitas, dan menambah pengalaman dalam bisnis budidaya bayam hidroponik dan olahan pangan keripik bayam. Yang kedua bagi pembaca, sebagai referensi dalam melakukan budidaya hidroponik, olahan pangan bayam dengan pemasaran mengenai strategi yang dilakukan. Kemudian yang ketiga, bagi Politeknik Negeri Lampung, sebagai pembelajaran agar dapat menumbuhkan sikap kemandirian dan sifat kompetitif dalam diri mahasiswanya. Selanjutnya ada aspek manajemen. Aspek manajemen dalam studi kelayakan bisnis menyangkut fungsi-fungsi manajemen secara umum atau makro, yaitu meliputi fungsi perencanaan, pengorganisasian, pengarahan atau tindak, dan pengawasan. Pelaksanaan suatu usaha perlu memperhatikan unsur-unsur manajemen untuk mempermudah jalannya suatu usaha yang terdiri dari 6 unsur. 6 unsur itu disebutkan yaitu man atau manusia, money atau uang, material atau material, method atau metode, mesin atau mesin, dan market atau pasar. Selanjutnya, aspek produksi. Aspek produksi merupakan salah satu aspek yang paling penting dalam suatu usaha. Aspek produksi memerlukan suatu input yang akan menghasilkan output. Pembahasan dalam aspek produksi meliputi penentuan lokasi usaha, perolehan bahan baku produksi, serta pemilihan mesin dan jenis teknologi yang digunakan untuk menunjang proses produksi tersebut, sehingga dalam proses produksinya memerlukan biaya yang harus dikeluarkan. Pengertian dari hidroponik sendiri adalah hidroponik, terdiri dari dua kata yaitu hydro berarti air dan ponos atau ponik berarti kerja. Dengan demikian, pada teknik hidroponik yang bekerja di dalam mengendalikan pertumbuhan dan perkembangan tanaman adalah air yang mengandung nutrisi khusus. Bayam adalah Amaranthus sp. Merupakan sayuran yang banyak mengandung gizi. Siklus hidup bayam relatif singkat. Umur panen tanaman ini cukup pendek, yaitu 3-4 minggu saja. Menurut Tintom, tahun 2018 dalam Kurniawan tahun 2019. Pengertian keripik bayam adalah makanan yang terbuat dari bayam sehingga bahan berhasil dan menggunakan tepung pelapis sebagai penyalur lembaran bayam yang akan digoreng. Pengolahan bayam menjadi keripik selain memberikan keanekaragaman pangan juga mampu meningkatkan kualitas dan nilai ekonomis dari sayuran tersebut. Kemudian ada pengertian aspek pasar dan pemasaran. Aspek pasar dan pemasaran menyajikan tentang peluang pasar, perkembangan permintaan produk di masa mendatang, kendala-kendala yang dihadapi seperti keberadaan pesaing, serta beberapa strategi yang dilakukan dalam pemasaran. Menurut Shaifi tahun 2015. Berikut adalah elemen-elemen strategi pemasaran. Yang pertama ada segmentasi. Beberapa segmentasi yang dilakukan yaitu sebagai berikut ini. Yang pertama, ada segmentasi berdasarkan geografis. Yang kedua, segmentasi berdasarkan demografis. Yang ketiga, segmentasi berdasarkan psikografis. Yang keempat, segmentasi berdasarkan tingkah laku. Lalu, elemen strategi pemasaran selanjutnya itu targeting, yaitu penentuan pasar sasaran atau targeting merupakan kegiatan mengevaluasi dan memilih pasar yang akan dijadikan sasaran penawaran produk-produk perusahaan. Selanjutnya positioning atau penentuan posisi dipopulerkan pertama kali oleh Ulrich Jack Trout pada tahun 1972. Strategi positioning merupakan strategi yang berusaha menciptakan diferensiasi yang unik dalam benak konsumen sasaran sehingga terbentuk citra image
merek atau produk yang lebih unggul dibanding dengan brand pesaing di lainnya. Selanjutnya, bauran pemasaran atau marketing adalah seperangkat alat pemasaran yang digunakan perusahaan untuk terus-menerus mencapai tujuan pemasarannya di pasar sasaran. Aspek finansial, ada beberapa macam perhitungan yang dilakukan pada usaha ini, yaitu yang pertama ada total biaya variabel atau TVC, yang kedua ada total biaya tetap TFC, lalu yang ketiga ada total biaya. Rumus total biaya yaitu TC sama dengan TFC ditambah TVC. Sedangkan untuk mencari biaya penyusutannya adalah NB dikurangi S dibagi umur ekonomis. Lalu yang keempat, untuk mencari TR atau penerimaan, TR sama dengan P dikali Q. Lalu yang kelima yaitu total pendapatan atau keuntungan. Untuk mencari rumusnya adalah keuntungan sama dengan TR dikurang TC. Berikut di bawah ini adalah tabel analisis kerangka perhitungan nilai tambah metode Hayami. Dapat kita lihat sendiri di bawah ini perhitungannya terdiri dari variabel maupun nilai dan jumlah dari nilai tambah metode Hayami. Sumber ini didapat dari Hayami et al. Tahun 1987. Ya, metode pelaksanaan, tempat dan waktu pelaksanaan. Adapun waktu pelaksanaan penulisan proposal ini adalah hari Kamis sampai dengan Sabtu dari tanggal 20 sampai 22 Mei tahun 2021 pada pukul 8.30 waktu Indonesia Barat sampai 16.00 waktu Indonesia Barat. Penelitian ini dilaksanakan selama 7 jam per hari dengan menggunakan studi literatur, sumber dokumen laporan, dan menelusuri survei di internet. Tempat pelaksanaan penulisan laporan adalah di rumah masing-masing anggota. Dikarenakan adanya pandemi COVID-19 yang mengharuskan menjaga jarak dan mematuhi protokol kesehatan setiap individu. Metode pengumpulan data pada penelitian ini dibutuhkan sejumlah data-data dari lapangan. Dari sebuah penyelidikan akan dihimpun data-data utama dan sekaligus data tambahannya. Sumber data utama dalam penelitian kualitatif adalah kata-kata dan tindakan, sedangkan data tertulis berupa foto, tabel, kuantitatif, dan statistik adalah data tambahan. Menurut Moleong tahun 2007. Selanjutnya, metode analisis data. Metode yang digunakan penulis dalam usaha budidaya bayam menggunakan media tanam hidroponik pada Tessing Factory dengan pemanfaatan nilai tambah bayam menjadi olahan pangan adalah dengan menggunakan metode deskriptif. Metode deskriptif merupakan suatu metode dalam meneliti status kelompok manusia, suatu objek, suatu set kondisi, suatu sistem pemikiran, atau suatu kelas peristiwa pada masa sekarang. Selanjutnya, analisis biaya. Menurut Suratia 2015, untuk menghitung besarnya biaya total atau total cost diperoleh dengan cara menjumlahkan biaya tetap dengan biaya variabel atau variable cost dengan rumus TC. Untuk mencari TC yaitu VC FC ditambah VC. Kemudian analisis penerimaan. Menurut Sutia 2015, secara umum perhitungan penerimaan total atau total revenue adalah perkalian antara jumlah produksi dengan harga jual dan dinyatakan dengan rumus sebagai berikut. TR, untuk mencari TR yaitu menggunakan rumus PY dikali dengan Y. Dan analisis pendapatan. Menurut Sutia 2015, pendapatan adalah selisih antara penerimaan TR dan biaya total TC. Dinyatakan dengan rumus I sama dengan TE dikurang TC. Analisis R per C. Menurut Sutia 2015, R per C adalah perbandingan antara penerimaan dengan biaya total. Dengan rumus R per C sama dengan TR dibagi dengan TC atau TR per TC, di mana revenue R besarnya penerimaan yang diperoleh, cost atau C besarnya biaya yang dikeluarkan. Ada 3 kriteria dalam perhitungan, yaitu apabila R per C lebih dari 1, artinya usaha tani tersebut menguntungkan. Apabila R per C sama dengan 1, artinya usaha tersebut impas. Dan apabila R per C kurang dari 1, artinya usaha tersebut rugi. Alat dan bahan.
Kegiatan penyusunan proposal proyek mandiri ini dilaksanakan secara daring di rumah masing-masing, karena masih terjadinya atau keadaan yang sedang berada pada situasi yang tidak memungkinkan, yaitu adanya wabah COVID-19. Laporan ini menggunakan alat dan bahan yang dibutuhkan. Alat sebagai berikut: buku, alat tulis internet, handphone, laptop, dan pulpen. Sedangkan bahan yang digunakan yaitu kuota internet, jurnal, artikel, dan laporan pendukung lainnya. Berikut ini merupakan jadwal pelaksanaan atau tabel jadwal pelaksanaan proyek mandiri budidaya bayam hidroponik. Pada tabel 9 merupakan jadwal pelaksanaan budidaya hidroponik yang dimulai pada minggu pertama. Minggu pertama bulan April dilakukan riset pasar untuk mengamati dan mencari konsumen atau pelanggan potensial, sehingga mempermudah proses pemasaran. Kemudian, jadwal pelaksanaan nilai tambah usaha keripik bayam crispy. Tabel 10 yaitu ini merupakan jadwal pelaksanaan proyek mandiri usaha keripik bayam crispy. Pada tabel ini dimulai pada minggu keempat bulan April dilakukan riset pasar untuk mengamati dan mencari konsumen pelanggan potensial sehingga mempermudah proses pemasaran. Aspek produksi pada keripik bayam crispy meliputi jenis produk. Jenis produk yang dibuat adalah keripik bayam crispy. Volume produk, banyaknya produk yang akan dibuat sesuai dengan kebutuhan konsumen dan untuk mendapatkan laba adalah 1.120 bungkus per bulan. Fasilitas dan peralatan produksi sebagai berikut. Alat yang dibutuhkan yaitu meliputi wajan, spatula, serok, baskom, pisau, tampah, kompor plus gas, strap plus cobek, dan ulekan. Wajan, spatula, serok, dan baskom masing-masing jumlah yang dibutuhkan adalah 2. Harga persatuan wajan 35.000, total harga 70.000. Sedangkan spatula jumlah yang dibutuhkan 2. Harga persatuan 6.500, total harga 13.000. Serok, jumlah yang dibutuhkan 2. Harga persatuan yaitu 5.000, maka total harganya 10.000. Dan jumlah keseluruhan total harganya adalah Rp591.500. Kemudian bahan baku. Bahan baku ini merupakan bahan baku yang digunakan dalam satu kali produksi, yaitu meliputi bayam, jumlah yang dibutuhkan 30 ikat, total harga 60.000. Kemudian tepung tapioka, jumlah yang dibutuhkan 1/4 kg, total harga 1.500. Kemudian tepung beras, jumlah yang dibutuhkan 0,5 kg atau 1/2 kg, total harga 6.500. Tepung terigu yang dibutuhkan 1/4 kg, total harga 2.500. Bawang putih 1/4 kg, total harga 6.000. Hingga seterusnya sampai dengan cabai bubuk, jumlah yang dibutuhkan 1 unitnya yaitu botol, total harga 8.000, maka total biaya bahan bakunya adalah Rp103.500. Dan berikut ini merupakan saat atau proses produksi. Jenis produksinya yaitu keripik bayam crispy, jumlah produksinya 280 bungkus per minggu atau 1.120 bungkus per bulan. Kemudian modal yang digunakan yaitu 5 juta. Biaya tetap meliputi sewa rumah 300.000 per bulan. Dan peralatan yang digunakan yaitu wajan, jumlah yang dibutuhkan 2 unit atau 2 buah. Harga satuan 35.000. Jika wajan dibutuhkan 2, maka total harganya 70.000 hingga seterusnya sampai dengan cobek plus ulekan yang dibutuhkan adalah 1 pasang. Harga satuan 15.000, total harga 15.000.
Maka keseluruhan jumlah dari total harga peralatan yang dibutuhkan adalah Rp591.500. Yang selanjutnya yaitu biaya variabel atau biaya bahan baku satu kali produksi. Yang pertama ada bayam dengan jumlah 30 ikat dengan harga total Rp60.000. Yang kedua ada tepung tapioka dengan jumlah 1/4 kg dengan harga Rp1.500. Yang ketiga ada tepung beras dengan jumlah setengah kilogram dengan harga Rp6.500. Yang keempat ada tepung terigu dengan jumlah 1/4 kg dengan harga Rp2.500. Dan kelima ada bawang putih dengan jumlah 1/4 kg dengan harga Rp6.000 dan lain-lain. Jadi total biaya bahan baku sebesar Rp103.500.000. Keterangan 1 minggu 4 kali produksi sama dengan 103.500.000 dikali 4 sama dengan 414 juta per minggu sama dengan 1.656.000 per bulan. Biaya operasional 1 kali produksi. Yang pertama ada gas atau bahan bakar dengan harga Rp20.000 dibagi 4 sama dengan Rp5.000. Yang kedua ada plastik dengan harga Rp8.000. Yang ketiga ada isi strapless dengan harga Rp1.000. Yang keempat ada label harga dengan harga Rp9.000 dan total biaya bahan operasional sebesar Rp23.000. Keterangan 1 minggu 4 kali produksi yaitu Rp23.000 dikali 4 sama dengan Rp92.000 per minggu sama dengan Rp368.000 per bulan. Biaya 1 kali produksi. Yang pertama ada gaji karyawan 2 orang yaitu Rp100.000, biaya transportasi yaitu Rp10.000, jadi total biayanya sebesar Rp110.000. 1 minggu 4 kali produksi sama dengan yaitu Rp110.000 dikali 4 sama dengan Rp440 per minggu sama dengan Rp1.760.000 per bulan. Jadi total cost-nya yaitu Rp4.675.000. Yang kelima, rencana pemasaran bulan pertama. Harga pokok sama dengan total cost dibagi jumlah produksi sama dengan Rp4.675.000 dibagi 1.120 sama dengan Rp4.174 dibulatkan menjadi Rp4.200 dengan harga jual yaitu Rp5.500.000. Yang keenam ada perhitungan laba dan rugi. Harga per bungkus yaitu Rp5.500.000 dan minimal 1.120 bungkus per bulan. Pemasukan per bulan sama dengan Rp5.500.000 dikali 1.120 sama dengan Rp6.160.000 dan keuntungan bulan pertama sama dengan pemasukan dikurang modal sama dengan Rp6.160.000 dikurang Rp5 juta yaitu Rp1.160.000. Keuntungan bulan kedua yaitu pemasukan dikurang pengeluaran sama dengan Rp6.160.000 dikurang Rp4.084.000 sama dengan Rp2.076.000. Jadi keuntungan yang bisa diperoleh setiap bulan adalah Rp2.076.000. Kesimpulan, usaha budidaya bayam hidroponik meliputi yang pertama yaitu MAN atau sumber daya manusia, memiliki anggota sebanyak 4 orang dengan tingkat kehadiran anggota mencapai kurang lebih 91% hadir. Yang kedua yaitu ada money atau modal sebesar Rp250.000 per orang. Yang ketiga yaitu ada material atau bahan yang digunakan benih bayam, rockwool, nutrisi AB mix, plastik kemasan, nampan, cutter, keranjang, timbangan digital, ember, netpot, gelas, ukur air, alat ukur atau ppm. Dan yang keempat ada mekanik atau mesin digunakan yaitu mesin pompa air. Yang kelima yaitu ada metode atau teknik
Dimulai dari persiapan usaha, persiapan lahan, penyemaian, pemindahan pertama, pemindahan kedua, perawatan, pengendalian hama, panen, dan pengemasan. Dan yang ke-6 yaitu market atau pasar. Proses budidaya bayam hidroponik dimulai dari persiapan usaha, persiapan greenhouse, penyemaian, pemindahan pertama, pemindahan kedua, perawatan, pengendalian hama, panen, dan pengemasan. Hasil produksi yang dicapai sebanyak 230 pak bayam selama 4 kali produksi dalam satu periode. Aspek pemasaran, target pasar bayam hidroponik dan keripik bayam crispy yaitu IRT, warung sayur, dan mahasiswa sekitar Raja Basah dan area Bandar Lampung. Lokasi pemasaran yaitu di area sekitar kampus dan sekitar Bandar Lampung. Target yang dicapai pada penjualan bayam hidroponik yaitu 230 pak dan penjualan keripik bayam yaitu 260 bungkus. Aspek finansial pada budidaya bayam hidroponik untuk harga jual produk sebesar 6.000 per pak dengan TC sebesar 1.125.000, penerimaan sebesar 1.380.000 dan keuntungan sebesar 255.000. Analisis biaya yang diperoleh BEP unit sebesar 112,69 kemasan BEP rupiah diperoleh sebesar 680,556 dan RC rasio 1,23 dan BC rasio senilai 0,23 sehingga usaha tersebut mendapatkan keuntungan dan layak untuk dijalankan. Saran, kegiatan proyek mandiri budidaya bayam hidroponik dan pemanfaatan nilai tambah menjadi olahan pangan sudah baik dalam pelaksanaannya. Namun perlu adanya saran agar bernilai baik dan menjadi referensi untuk pelaksanaan proyek mandiri di masa mendatang. Adapun saran yang diberikan sebagai berikut: meningkatkan kinerja tim, memberi sanksi kepada anggota yang tidak hadir, dan memberikan pendapat secara aktif sehingga dapat memperbaiki pada aspek manajemen, melakukan pemeliharaan dan perawatan bayam hidroponik lebih intensif dan lebih baik agar mengurangi resiko tidak ketepatan jumlah bayam dalam satu kemasan. Pemasaran tetap menjalin hubungan komunikasi yang baik dengan konsumen. Keuangan perlu meningkatkan ketelitian dalam perhitungan biaya dan meningkatkan manajemen setiap perhitungan. Saling menghargai perbedaan pendapat mengenai pelaksanaan produksi pada usaha keripik bayam crispy.